Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ada beberapa perspektif dalam mendefinisikan surah. Aspek pertama yakni aspek masa turunnya surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah di kota Makkah. Aspek kedua yakni objek pembicaraan atau objek kajian. Objek pembicaraan dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah antara lain Makkiyah membahas tentang ayat-ayat yang diserukan kepada orang-orang Mekah, sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diserukan kepada orang-orang Madinah. Aspek ketiga adalah aspek tempat turunnya surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah diturunkan di kota Mekah, sedangkan surah Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing yakni Pak Ahmad Nasihin MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah membimbing rahmat sehingga saya berkesempatan mempresentasikan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan membaca pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah masa turunnya, objek pembicaraan, tempat turunnya, tempat pembicaraannya. Pertama, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat tersebut bukan di sekitar Mekah. Yang kedua, Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat tersebut bukan di sekitar Madinah. Yang kedua, dari perspektif objek pembicaraan dapat didefinisikan. Kedua, terminologi tersebut menjadi sebagai berikut. Yang pertama, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diserukan untuk orang-orang Mekah. Yang kedua, Madaniyah adalah ayat-ayat yang diserukan untuk orang-orang Madinah. Yang ketiga, dari perspektif tempat turunnya dapat didefinisikan. Kedua terminologi tersebut menjadi sebagai berikut. Yang pertama, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturun di Mekah dan sekitar seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Yang kedua, Madaniyah terdapat di dalam 15 surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir dari Al-Quran, bahwa mengoritis separuh akhir dari Al-Quran itu turunnya sebelum hijrah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada bacaan sedalahnya, maka surah tersebut adalah Makkiyah, seperti surah An-Najm, Al-Alaq, dan lain-lainnya. Yang ketiga, setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia adalah Makkiyah, seperti surat Al-Araf.
Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, dan lain sebagainya kecuali 2 surah panjang yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang keduanya adalah Madaniyah. Yang keempat, setiap surah yang berisikan kisah-kisah pada Nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu adalah Makkiyah kecuali Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuda, dan Sil. Yang ketiga, dari segi sasarannya, Makkiyah adalah yang serunya ditunjukkan kepada masyarakat Mekah, sedangkan Madaniyah adalah yang sarannya ditunjukkan kepada masyarakat Madinah. Madaniyah ialah bahwa Madaniyah ada 20 surah diantaranya, yaitu A. Al-Baqarah, B. Al-Imran, yang C. An-Nisa, D. Al-Maidah, yang E. Al-Anfal, yang ke V. Al-Taubah, yang ke G. An-Nur, dan yang terakhir Al-Ahzab. Sedang yang diperselisihan ada 12 surah. Yang pertama Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Sab, dan yang terakhir At-Tagabun. Al-Tafif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang E, ciri-ciri Makkiyah dan Madinah. Yang pertama, setiap surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz qala, yaitu jangan begitu, adalah termasuk surah Makkiyah. Lafaz qala disebutkan sebanyak 33 kali dan terdapat di dalam 15 surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir dari Al-Quran, bahwa mengoritis separuh akhir dari Al-Quran itu turunnya sebelum hijrah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada bacaan sedalahnya, maka surah tersebut adalah Makkiyah, seperti surah An-Najm, Al-Alaq, dan lain-lainnya. Yang ketiga, setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia adalah Makkiyah, seperti surat Al-Araf, Yunus, Hudaybiyah. Yang kedua, Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Ubud, Quba, dan Sul'a. Yang keempat, dari preseptif tema pembicaraan akan disinggung lebih terinci dalam uraian karakteristik kedua klasifikasi tersebut. Terdapat celah kelemahan dari pendefinisian di atas sebab terjadi ayat-ayat tertentu, yaitu tidak diturunkan di Mekah, Madinah, dan di sekitar, misalnya Quran Al-Taubah ayat 9-49 diturunkan di Tabuk, dan Quran Az-Zukhruf ayat 43-45 yang diturunkan di perjalanan antara Mekah dan Madinah.
B. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. 1. Pendekatan transmisi. 2. Metode perbandingan. Metode perbandingan yaitu metode perbandingan adalah metode yang mendasarkan pada ciri-ciri khusus yang pada surah atau ayat. C. Manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Quran. Turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwahnya dengan segala peristiwanya. Yang kedua, dapat mengetahui hukum nasih dan hukum mansuh dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui dan memahami perkembangan hukum syariat Islam dalam pembina individu dan masyarakat yang akan lebih dari sebelumnya. Yang D, perbedaan dan pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dari segi waktu turunnya. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah meskipun belum di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Madinah. Yang kedua, dari tempat turunnya. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan di sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan C. Manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengetahui mana surah Makkiyah dan mana surah Madaniyah di antaranya. Yang pertama, kita dapat mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita dapat mengetahui nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan hukum syariat Islam. Yang keempat, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang kelima, untuk mengetahui kronologis penurunan syariat yang berangsur-angsur. Yang keenam, untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga otentisitas Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan pembagian surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dari segi waktu turunnya. Surah Makkiyah ini diturunkan sebelum hijrah, sedangkan surah Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Yang kedua, surah Makkiyah ini diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan surah Madaniyah diturunkan di Uhud, Kuba, dan Sil. Dan yang ketiga, dari segi sasarannya. Surah Makkiyah ini ditujukan kepada masyarakat Mekah, sedangkan surah Madaniyah ditujukan kepada masyarakat Madinah.